Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Kali ini kita akan bahas sebuah film yang unik banget. Tentang pelindung masyarakat alias polisi, ternyata justru predator paling mematikan yang mengincar darah orang. Bayangin aja, satu unit kepolisian elit ternyata isinya bukan manusia, yang menggunakan lencana mereka buat nutupin pembantaian. Penasaran? Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Kalau sudah, yuk langsung aja kita gaskan. Cerita bermula dengan suasana tegang yang menyelimuti sebuah ruangan, di mana seorang pria bernama Wazi yang terluka parah dan berdarah-darah sedang berjuang memegang pena. Dia dipaksa oleh seorang polisi untuk segera menandatangani dokumen yang sudah ternoda darah. Meskipun terluka, dia terpaksa menggunakan tangan kirinya, dan akhirnya berhasil mencoretkan tanda tangannya. Waktu polisi itu bertanya, apakah dia mau mengatakan sesuatu untuk membela diri, Wazi mulai teringat gimana semua kekacauan ini bermula. Di suatu malam, Wazi diam-diam ketemuan sama pacarnya, Primo. Mereka masuk ke mobil Primo, dan Primo langsung saja bersikap manja. Tapi sebelum itu, Wazi memberinya sebuah cincin. Primo ngingetin Wazi kalau mereka tuh sebenarnya nggak pacaran resmi dan cuma senang-senang aja. Karena mereka berasal dari geng yang bermusuhan, mereka nggak boleh kelihatan barengan. Wazi sebenarnya pengen kabur bareng Primo, tapi Primo malah mengembalikan cincin itu. It is a ring though. It was kind of cool. Whatever. I mean, and I damn sure can't be wearing his jewelry around, you feel me? I know shit exhausted. Yeah, I'm gonna need you to take your zoo. Tiba-tiba, sebuah mobil polisi berhenti di belakang mereka, dan polisi menyuruh Primo keluar. Setelah Primo keluar, polisi mengecek bagian dalam mobil, dan menemukan pistol yang sudah terisi peluru. Petugas Ethan melihat pistol itu dan sempat ragu. Jadi, wakilnya, Deputy, mengingatkan Ethan kalau dia harus melakukan ini jika mau masuk ke tim patroli malam, Night Patrol. Tiba-tiba saja, Ethan mengangkat pistol itu dan menembak kepala Primo. Wazi yang ketakutan setengah mati langsung lari kabur, dan seorang polisi mengejarnya. Sementara itu, Ethan menemukan sepeda Wazi yang jatuh di tanah, di mana ada stiker bertuliskan nama jalan Boy. Wazi terus berlari lumayan jauh dan terpaksa sembunyi di balik tembok untuk mengatur napas. Polisi yang mengejar berhasil menemukannya dan sudah menodongkan pistol, tapi polisi itu malah lari kabur saat melihat cincin Wazi menyala warna hijau. Besok paginya, Ethan pergi ke sebuah sekolah untuk memberikan penyuluhan soal pekerjaannya sebagai polisi. Tiba-tiba, seorang anggota geng bernama Xavier masuk ke ruangan dan menembak membabi buta, bikin semua anak remaja di sana panik dan berusaha sembunyi. Xavier lalu menarik salah satu murid ke sebelahnya dan memaksa anak itu untuk menghisap jempolnya. Pas Xavier mulai makin agresif, Ethan memotong adegan itu dan memberitahu kalau ini semua cuma demonstrasi, dan pistolnya cuma diisi peluru hampa. Di tempat parkir, Ethan ngomelin Xavier karena sudah pakai peluru hampa di dalam sekolah. Tapi Xavier merasa itu sepadan untuk menakut-nakuti anak-anak biar menjauhi tindak kriminal. Dia bahkan sempat menodongkan pistol lagi ke murid yang sama saat anak itu keluar, cuma buat ngasih efek takut ekstra. Setelah itu, mereka berdua keliling berpatroli di kota, sesekali berhenti untuk menilang pengemudi yang ngawur. Sambil nyepir, mereka ngobrol dan saling meledek masa lalu masing-masing. Xavier dulunya anggota geng, sedangkan Ethan mantan anggota Navy SEAL. Saat badan mereka mulai pegal karena kelamaan duduk, mereka keluar dari mobil untuk sedikit olahraga. Akhirnya, mereka mampir ke kedai makanan untuk makan siang. Genuine Navy SEAL like yourself. We must eat in here, what, 600 times? You're not sick of this? Police. See? Dos tortas. Gracias. Yo, Carl. Ethan bertanya ke Xavier, apa dia pernah kenal orang bernama Boy pas masih di geng dulu. Xavier menjelaskan kalau itu sebenarnya nickname game adiknya zaman dulu. Lalu Xavier menelpon adiknya untuk menanyakan hal itu.
game handle from back in the day. This, I'll handle the important shit, all right? You just have to know how to speak the language of the... Carne de rata y esperma. Dijo que... Yeah. Hey. You got... Look, I'm calling a... I got PD asking me about it and it sounds like... Saat Wazi, adik Xavier, mendengar nama itu disebut, dia langsung menutup teleponnya. Setelah itu, Wazi pergi ke markas gengnya Primo. Tapi di gerbang, ada orang yang muncul dari belakang dan menutup kepalanya pakai karung. Beberapa detik kemudian, Wazi sadar dia sudah diikat di kursi dan dikelilingi anggota geng. Sang bos, Bornelius, menodongkan pistol ke arahnya karena mengira Wazi datang mencari masalah urusan geng. Tapi Wazi bilang ke dia kalau polisi sudah membunuh saudarinya, Primo. Dia menceritakan soal patroli malam dan gimana polisi bisa tahu kalau Primo bakal ada di sana. Bornelius mulai curiga dan menyuruh salah satu anak buahnya meriksa Wazi pakai alat untuk memastikan kalau dia benar-benar manusia. Bornelius yang lagi emosi mengancam Wazi lagi, memaksa ingin tahu kenapa polisi melepaskannya dan menuduh Wazi sebagai cepu. Wazi bersumpah kalau dia nggak tahu apa-apa, tapi Bornelius ogah percaya. Gak lama setelah itu, kelompok tersebut menemukan mobil Primo beserta mayatnya. Ngerinya, anggota tubuh Primo ada yang hilang dan kelihatan seperti habis dikunyah. Anggota geng mulai berdebat, monster macam apa yang bisa melakukan hal ini, tapi Wazi bersikeras kalau itu ulah polisi. Anak-anak geng itu lalu membuat piramida dari tongkat untuk membersihkan energi Primo agar dia bisa tenang. Dan Bornelius menyimpulkan kalau apapun yang membunuh Primo pasti akan mengincar mereka selanjutnya. Malam harinya, Wazi pulang ke rumah dan menggeser beberapa perabotan untuk membuka lubang rahasia di tembok. Bukannya menemukan uang simpanannya, dia malah menemukan memo dari ibunya yang isinya, "Rumahku, uangku." Ibunya, Ayanda atau Ai, ngomelin Wazi karena keluyuran semalaman dan langsung panik saat sadar Wazi mencuri cincinnya. Wazi menceritakan apa yang terjadi dan Ayanda bilang kalau Wazi sudah bikin polisi jadi memperhatikan orang-orang mereka, sambil mengingatkan kalau begitulah cara polisi membunuh ayahnya dulu. Ayanda mulai ngomongin soal kekuatan baik dan jahat, lalu mengumumkan kalau mereka harus bersiap untuk perang. What about prowling in the dark where I will blow a coin on the righteous? Sementara itu, tim patroli malam keliling kota membunuhi pria-pria kulit hitam yang padahal sedang melakukan hal-hal biasa, kayak main video game atau buang sampah. Salah satu polisi bahkan mencolek luka korban untuk mencicipi darahnya. Save it for the hunt. Di sebuah bar, Ethan dan Xavier lagi main biliar. Ada polisi lain yang menghampiri dan memberitahu Ethan kalau dia sudah diterima masuk ke tim patroli malam, jadi mereka minum-minum untuk merayakannya. Mereka lanjut minum-minum di sebuah gudang sambil iseng nembak-nembakin pistol. Xavier terus-terusan bertanya soal patroli malam itu, dan Ethan sadar kalau Xavier pengen ikutan gabung juga, jadi Ethan bertanya apa alasannya. Sempat ragu sebentar, Xavier akhirnya cerita kalau ayahnya dulu anggota geng Crips dan memaksa seluruh keluarganya untuk gabung. Ibunya itu terobsesi banget sama mistisisme Afrika, dan suatu hari ibunya menembak suaminya sendiri saat lagi berantem. Gantian, Ethan juga cerita kalau ayahnya dulu juga anggota patroli malam dan tewas saat bertugas. Tapi Ethan curiga kalau rekan-rekan setim ayahnya yang merencanakan kematiannya. Yeah. They don't fuck. LAPD, fuck off! Tepat saat itu, si wakil, deputy, datang untuk menjemput Ethan. Sebelum pergi, Xavier minta tolong ke Ethan untuk menjaga adiknya. Watch yourself, partner. Di perjalanan, si wakil membahas soal dokumen Navy milik Ethan dan menyebutkan suatu insiden di Afghanistan. Waktu itu, satu kamp pemberontak mencoba menyergap unitnya Ethan, tapi ujung-ujungnya kepala para pemberontak itu malah berakhir ditancapkan di tombak. Si wakil nggak terkesan sama hal itu, dan mengingatkan Ethan untuk bisa kerjasama dalam tim. I need our team players in the field. But These missions, everything in here,
I was a problem. Akhirnya mobil mereka berhenti di luar rumah Wazi, dan si wakil memberitahu Ethan kalau sepeda yang ditinggalkan itu ada di bagasi. I'm not going in. Ethan mengambil sepeda itu dan berjalan ke arah gedung, sementara Ayanda melihatnya dari kamera keamanan. Ayanda membukakan pintu, dan Ethan bilang dia ke situ untuk mengembalikan sepeda Wazi. Ayanda pun memanggil Wazi, sementara Ethan memperhatikan ada pamflet-pamflet misterius di atas meja. Wazi kaget banget melihat Ethan, dan cuma bisa diam sambil teringat kematian Primo. Ethan menyuruh Wazi untuk memakai sepeda itu untuk kebaikan, lalu pergi. Do you understand? That's all. Sorry for the intrusion. Di dalam mobil, Ethan bohong ke wakilnya bilang kalau Wazi nggak ada di rumah. Setelah itu, Ethan dibawa ke sebuah gudang bersama sisa anggota patroli malam lainnya. Even though he's got no fucking idea what he... So long to bring you into the fold. It pleases me. Dan dia syok berat saat bertemu ayahnya, Hawkins. Mulai merasa pusing, Ethan menolak percaya kalau ini nyata, tapi Hawkins bilang kalau dia sudah terlahir kembali dari mandi darah, dan Ethan juga bakal melakukan hal yang sama. Si wakil ketawa, dan Ethan langsung mendorongnya, karena sadar mereka sudah memasukkan sesuatu ke minumannya. Ethan masih ngotot kalau ayahnya sudah meninggal, tapi Hawkins malah mulai ngomong betapa bangganya dia sama putranya itu. When you join us, death... Sambil menangis, Ethan memeluk ayahnya sebelum Hawkins memintanya untuk ikut terlahir kembali dalam kesempurnaan. Ethan masih terlalu bingung dan pusing untuk memahami omongan ambang ayahnya itu. Dua polisi memegangi Ethan, dan si wakil menonjoknya sampai jatuh. Menggunakan pisau, Hawkins meneteskan darahnya sendiri ke mulut anaknya, sambil bilang kalau dia sudah lama memimpikan momen ini. Besok paginya, Freeman ngomelin Xavier gara-gara kelakuannya di sekolah. Xavier minta dipertimbangkan untuk masuk patroli malam, tapi Freeman menolaknya mentah-mentah. Talk to you. Good police in his blood. I'm a better cop. Department, provided you don't keep fucking it up. Setelah itu, Xavier pergi patroli bersama Revet, yang terus-terusan mengeluarkan komentar menjijikan soal perempuan. Xavier jadi kangen dengan keakrabannya dulu bareng Ethan. Irish whiskey dig. Fuck you, man. Burn always wants some baboon cramming a fire hose up the... Sementara itu, Wazi lagi di kamarnya dengerin musik. Ayanda dengan emosi mematikan musiknya dengan cara melempar remote, lalu memaksa Wazi untuk membantunya membentengi lingkungan sekitar dari iblis. Now get up playing. Excuse me. Y'all get one? Wazi pergi keluar untuk membagikan pamflet, dan tetangga-tetangganya pada meledeknya karena disuruh-suruh melakukan tugas konyol layaknya anak kecil. Pas Wazi mencoba menjelaskan kalau dia sudah dewasa, Ayanda malah meneriakinya dari atas atap dan para tetangga makin ngakak. Setelah itu, Wazi mengikuti instruksi Ayanda dan menelpon Xavier untuk memberitahu kalau dia melihat sebuah pembunuhan. Jadi mereka sepakat untuk ketemuan. Maybe I'll witness. Got smoke, wouldn't? Waz. Something like that. What the fuck? Di kantor polisi, Safir mencoba mencari-cari Ethan tapi nihil. Dia nggak punya pilihan lain selain minta tolong ke si wakil untuk menyampaikan ke Ethan kalau dia punya petunjuk soal pembunuhan itu. Dia juga memanfaatkan momen itu untuk nyebutin kalau dia bakal cocok masuk patroli malam. Si wakil bertanya apa Safir bakal berani menangkap adiknya sendiri. Jadi dengan canggung Safir menjawab kalau dia hanya menangkap kriminal. Brother? Well then, why don't you go do that and we'll talk. Setelah itu, Safir dan Rivet pergi ke kawasan kulit hitam, di mana para anggota geng terus-terusan memelototi mereka saat lewat. Mereka masuk ke restoran tua tempat Wazi dan kelompoknya sudah menunggu, dan Safir menyuruh adiknya untuk pergi dari situ. Karena Wazi diam saja, Rivet mengancam bakal menembak mereka semua. Ayanda menertawakannya dan mengatai Safir sebagai anak yang mengecewakan. Bring white Satan for backup up in my mother.
Setelah sempat berdebat singkat sama ibunya, Safir memberitahu Wazi kalau patroli malam lagi mencarinya, dan mereka bakal membunuh siapa saja yang berani menghalangi. Ayanda menodongkan pistolnya ke Safir dan bilang kalau Wazi nggak bakal kemana-mana. Fuck what you want. Fuck this crip bitch and all their little gangbanger fuckboys. LAPD murdered one of our people just last. Rifat emosi dan mencoba melawan, tapi Ayanda langsung menembak kepalanya. Safir menolak pergi dan malah menunjuk salah satu anggota geng. Alhasil, Ayanda memukul Safir pakai pistol dan menyuruh anak buahnya mengapung serta memukulinya. Setelah itu, Wazi menelpon Bornelius dan memberitahunya kalau polisi yang membunuh Primo bakal berpatroli di kota malam ini. Ibunya berpikir bisa menghentikan polisi itu pakai ilmu voodoo, tapi Wazi takut ibunya malah bikin mereka semua mati konyol. Jadi dia minta Bornelius bawa anak buahnya untuk perlindungan ekstra. Sementara geng itu mengumpulkan semua senjata dari gudang, Ayanda memaksa Wazi membantunya melindungi lingkungan dengan memasang berbagai struktur pelindung. Malam harinya, tim patroli malam berkumpul di gudang, dan Hawkins memberikan pidato yang mengingatkan mereka untuk tidak memberi ampun pada mangsanya. Patrol hunt. Tonight, in my son's honor. Ethan masih pingsan di lantai, jadi Hawkins memakai penglihatan khususnya untuk melihat jantung Ethan dan menyuruhnya bangkit. Ethan pun bangun dengan keadaan masih pusing. Dia mencoba konsentrasi, sementara ayahnya bilang kalau dia sudah diciptakan dalam wujud Tuhan, lalu memberikan sepasang taring logam. Tonight, though you will see. Polisi-polisi lain juga lagi pada menyiapkan senjata dan merayakan kalau malam ini mereka bakal bikin rusuh. Floods, and there's been retaliation, killings. We don't need a warrant. We already have our... Your boy came and told me about the pig. Do it too. Let's go down. What's wrong about, nigga? Beberapa saat kemudian, patroli malam sampai di kawasan kulit hitam. Tapi mereka tidak bawa surat perintah, jadi si wakil memberitahukan skenario palsu mereka. Dia mengarang cerita kalau geng Crips membunuh Primo dari geng Pichu, dan sejak saat itu ada aksi balas dendam saling bunuh dari kedua belah pihak. Alasan itu membuat polisi seolah-olah berhak masuk ke sana dalam keadaan darurat, exigent circumstances, jadi mereka pun memasang taring logam itu sebelum mulai menyerang. Pas Bornelius sampai, dia ngobrol sama Ayanda untuk tukar info, dan mereka baru sadar kalau polisi sengaja membunuh Primo untuk menciptakan konflik palsu antar geng malam ini. Geng-geng itu pun sepakat untuk kerjasama melawan polisi. Di restoran, Xavier akhirnya siuman dan buru-buru ke mobilnya untuk minta bantuan. Operator memberitahunya kalau patroli malam sudah dalam perjalanan ke sana. Xavier yang panik langsung buru-buru mengambil senjatanya dari bagasi, tapi tiba-tiba dikagetkan oleh kemunculan Ethan. Xavier bertanya, apa Ethan mau membantunya menyelamatkan adiknya, dan Ethan setuju untuk ikut bersamanya. Nggak lama, listrik di banyak jalanan mati. Polisi ternyata sudah mengutus 2 orang untuk memutus kabel dan menyingkirkan struktur pelindung agar mereka bisa lewat. Mereka juga melempar beberapa granat gas untuk menciptakan kabut sebagai pelindung tambahan. Tim patroli malam mulai menendangi pintu rumah warga dan membunuhi warga sipil tanpa ampun. Beberapa tetangga yang ketakutan sempat menelpon 911, tapi malah dikasih tahu kalau polisi sudah ada di lokasi. Puluhan orang kulit hitam dibunuh setiap detiknya, dan semua darah mereka dikumpulkan di sebuah wadah raksasa. Beberapa polisi menjilat darah langsung dari lantai, sementara yang lain mengurung beberapa anak muda di dalam kerangkeng untuk disantap nanti. Waktu lagi menyisir area bareng Xavier, Ethan mendengar suara ayahnya yang menyuruh dia untuk makan dan mandi darah. Dia terpaksa berhenti jalan karena merasa pusing lagi, lalu ngaku menyesal karena nggak mendengarkan laporan soal kebenaran di balik patroli malam sebelum dia memutuskan bergabung. Hey! Hey! I heard what they were. Ethan mengeluarkan pistolnya berniat untuk bunuh diri, dan Xavier harus turun tangan untuk mencegahnya. Tapi karena temannya ada di jarak yang sedekat itu, pertahanan Ethan akhirnya jebol. Dia langsung menggigit leher Xavier sampai mengoyak kulitnya. Setelah Xavier jatuh tewas, Ethan meminum darahnya dengan rakus. Tepat saat itu, Ethan sadar kalau Wazi dari tadi memperhatikannya. Sebelum Ethan sempat bereaksi, Bornelius dan anak buahnya langsung menembakinya sampai tumbang. Bikin Wazi shock berat, Ethan malah santai saja berdiri lagi dan luka-lukanya sembuh hanya dalam hitungan detik.
Geng itu mulai menembak lagi, jadi Ethan memilih kabur. Bornelius mengumumkan kalau timnya bakal memburu sisa polisi yang ada. Tapi Wazi cuma pengen mencari ibunya lalu pergi dari situ. Sementara itu, si wakil bilang ke para tawanan di kerangkeng kalau polisi bakal memompa darah mereka habis-habisan biar bisa jadi stok makanan berbulan-bulan. Dia mengatai mereka seperti kotoran di sepatu Amerika dan bilang gak akan ada yang sadar kalau mereka hilang. Dia lalu menggorok leher seorang pria kulit hitam dan menjilat darahnya sambil bercerita betapa dia menikmati rasa ketakutan korbannya. There's that fear. That fear makes the blood go down smoother than buttermilk. Need to step in. She's been chewing our boys up. Acara makan malamnya terganggu saat dia diberitahu kalau geng-geng mulai mencoba melawan balik, jadi mereka harus balik bertempur. Saat bom-bom mulai meledak di sekitar lingkungan itu, Ethan menemukan kerangkeng tadi dan melumpuhkan penjaganya. Di tengah rasa pusingnya, dia berhasil paham kalau orang-orang di dalam kerangkeng itu adalah tawanan, jadi dia mulai memukuli si penjaga habis-habisan. Dia bahkan merobek keluar organ dalam penjaga itu sebelum akhirnya kabur. Di sisi lain, Wazi dan anggota geng menyadari HP mereka nggak berfungsi dan sadar kalau polisi mengacak, jamming sinyalnya. Anggota geng mulai berdebat, sebenarnya polisi-polisi itu monster jenis apa dan gimana cara membunuhnya. Wazi pun memberitahu kalau mereka itu vampir dan memaksa mereka untuk pergi ke rumah ibunya, karena di sana ada perlindungan. Orang-orang geng berpikir, ibunya pasti sudah mati, tapi tepat saat itu, mereka mendengar suara tembakan dari kejauhan. Yeah, see? Ayanda! Oh shit, yeah, nigga! Hell yeah! Zulu Street! He ain't dead. Y'all need to get up. Kelompok itu menemukan Ayanda lagi di jendela menembaki si wakil. Wakil itu sempat ambruk sebentar sebelum lukanya menutup lagi dan dia berdiri kembali. Anak-anak geng langsung menembakinya beramai-ramai. Sayangnya, peluru mereka nggak mempan melawan vampir. Si wakil membunuh beberapa dari mereka sebelum akhirnya membuat Wazi pingsan. Waktu sadar, Wazi sudah ada di dalam tenda tempat polisi memompa darah para korban. Bornelius ada di sebelahnya dan menyuruh Wazi mengambil pisau di sakunya. Tapi si wakil mendengar mereka ngobrol dan memisahkan mereka. Tepat saat itu, Ethan masuk ke tenda dan si wakil menghinanya karena tidak bisa mengontrol rasa laparnya. Ethan langsung menonjoknya dan mereka pun berantem sengit. Wazi dan Bornelius memanfaatkan kesempatan itu untuk lari kabur. Mereka sebenarnya merasa kasihan pada orang-orang di kerangkeng, tapi nggak ada waktu untuk menolong. Setelah saling baku hantam, Ethan berhasil mengalahkan si wakil dan mulai mengisap darahnya. Setelah itu, Ethan lari keluar tenda dan melompat menyerang polisi lain. Tapi sebelum sempat menonjoknya, dia merasakan kekuatan ayahnya menahan tangannya. Ethan mencoba melawan hal ini sementara Hawkins berbicara di kepalanya. Bilang kalau dia sudah memperhatikan Ethan selama bertahun-tahun dan memilihnya karena kedisiplinannya. Tiba-tiba, Ethan merasakan sakit yang luar biasa sampai akhirnya muntah. Seorang polisi mendorong seorang wanita ke depan Ethan dan Hawkins menyuruh Ethan untuk minum darah wanita itu sambil menaruh pisau di tangannya. Ethan malah mencoba menyerang polisi itu, tapi Hawkins menghentikannya dan malah mengarahkan pisau itu untuk menggorok leher Ethan sendiri. Polisi itu lalu membunuh si wanita. Darahnya mengalir di tanah sementara Hawkins terus-terusan menyuruh Ethan minum. Ethan benar-benar kewalahan menahan kudaan itu. Di sisi lain, Wazi dan Bornelius menemukan Ayanda sedang menangisi mayat Xavier. Bornelius pergi untuk lanjut bertempur, sementara Wazi gagal menenangkan ibunya. Tepat saat itu, Ethan muncul di belakang mereka. Tapi sebelum dia bisa menyerang, Bornelius menancapkan pasak kayu ke dada Ethan. Serangan ini sepertinya benar-benar membunuh Ethan, membuktikan kalau dongeng-dongeng lama itu ternyata nyata. Ayanda menjelaskan kalau artefak kuno bangsa mereka seperti cincin itu bisa melindungi mereka. Dan dia sebenarnya juga sudah memperingatkan semua orang soal vampir lewat pamflet, tapi nggak ada yang baca. White Satan to a crisp. Sementara Hawkins terus berbicara di pikiran Ethan untuk mencoba menghidupkannya lagi, Wazi mengambil sekop dan mematahkan gagangnya untuk dijadikan 2 pasak kayu.
Ayanda merasa mereka harus kembali ke akar tradisi mereka dan bilang kalau dia punya senjata terbaik di apartemennya. Jadi mereka pun bergegas ke sana. They sacred heart. The blood fused the fire. Ancestors know that. It's in the pamphlet. Check it. Look, witchcraft. That now courses through their veins. Setelah mereka pergi, Ethan terbangun lagi dan lari ke wadah darah raksasa. Dia membuka kerannya dan darah mengucur keluar, tapi dia gagal menangkap darah itu dengan mulutnya. Sementara beberapa titik api mulai menyebar di lingkungan itu, trio tersebut, Wazi, Ayanda, Bornelius, memergoki seorang polisi lagi mengisap darah di dalam mobil, dan mereka langsung bareng-bareng menusuk polisi itu. Tapi tepat saat itu, Ethan muncul di belakang mereka bersama sepasukan polisi, dan para jagoan kita akhirnya sadar kalau pasak kayu ternyata nggak mempan. Bornelius menyuruh Wazi dan Ayanda lari, dan pas polisi-polisi itu sudah cukup dekat, dia meledakkan bom yang dia sembunyikan di bajunya. Ledakan besar itu berhasil menumbangkan beberapa petugas, tapi tetap saja belum cukup. Sisa polisi mulai mengejar Wazi dan Ayanda, menyabet mereka beberapa kali sebelum dua ibu anak ini berhasil sembunyi di dalam apartemen. Polisi-polisi berkumpul di luar bersama Ethan yang lagi menenteng kepala si wakil. Waktu Ethan mulai ngomong, ketahuan deh kalau Hawkins lah yang lagi mengontrol tubuhnya. Hawkins mengingatkan Ayanda kalau mereka dulu punya kesepakatan. Kalau Ayanda menjaga urusan vudunya hanya di kawasannya saja, tim polisi bakal tutup mata soal orang-orangnya. Tapi karena malam ini dia memakai vudu, kesepakatannya batal. Ayanda merasa ini munafik banget karena polisi yang mulai membunuhi mereka duluan. Terus, Hawkins membongkar fakta kalau ayah Wazi dulunya juga vampir, jadi kadang dia mengerjakan tugas untuk patroli malam sebagai ganti bayaran darah. Ayanda menjelaskan kalau polisilah yang memaksa dia untuk membunuh suaminya, tapi dia melakukan itu juga demi melindungi anak-anaknya, dan dia nggak akan ragu untuk melakukannya lagi. Sementara polisi menyalakan suar, flare, dan mengancam bakal membakar gedung itu, Ayanda memberikan cincinnya ke Wazi dan menyuruhnya untuk bertarung karena dirinya sudah terlalu lemah untuk lanjut. Saat api mulai menyala, Wazi mengambil kotak dari lemari untuk mencari senjata spesial yang dibilang ibunya tadi, tapi dia malah cuma menemukan pakaian seremonial dan sebuah tombak. Pas dia balik badan untuk bertanya, dia melihat ibunya sudah meninggal. Saat Wazi menangis, cincin itu mulai menyala, dan akhirnya dia paham maksud ibunya. Beberapa detik kemudian, Wazi keluar dari apartemen memakai pakaian seremonial itu. Tombak di tangannya juga ikut menyala dan bikin semua vampir auto mundur. Ethan jatuh berlutut dan bilang kalau selama ini dia cuma dikontrol, aslinya dia orang baik. Wazi mengingatkan Ethan kalau dia sudah membunuh semua orang yang Wazi sayangi. You killed my mama. You killed my brother. I swear. You killed you. Tapi pas Wazi mau menyerang, Hawkins mengambil alih kendali tubuh Ethan lagi dan menangkis tombak itu. Dia membanting tombaknya ke tanah sampai patah sebelum menjatuhkan Wazi. Wazi langsung mengambil mata tombak yang masih menyala itu dan mencoba menyerang lagi, tapi Hawkins keburu mencekik lehernya. Mulut Hawkins berubah seperti monster dan dia mulai melayang sampai akhirnya mereka berdua terbang tinggi di atas kota. Wazi nggak bisa menggerakkan tangannya yang memegang mata tombak, jadi dia ganti menonjoki musuhnya pakai tangan yang memakai cincin. Setelah kena beberapa tonjokan, tubuh Ethan meledak dan keduanya jatuh membentur tanah. Momen ini membawa kita kembali ke masa sekarang. Wazi ada di kantor polisi dengan mata tombak menancap di badannya, yang nggak sengaja terjadi saat dia jatuh tadi. Kapten Freeman menolak memanggilkan dokter kalau dia nggak dapat informasi duluan, jadi Wazi pun menceritakan semua kejadian tadi kepadanya. Anehnya, Freeman malah nggak kaget dan menjelaskan kalau vampir memang sudah ada di dalam satuan kepolisian selama puluhan tahun. Waktu Wazi bertanya kenapa dia melindungi para vampir, Freeman bilang dia nggak peduli soal ras. Dia cuma peduli untuk melindungi instansi kepolisian. Dia membawa Wazi ke ruangan lain, di mana mata tombak itu mulai menyala lagi. Hawkins muncul dan mengancam bakal balas dendam, tapi Wazi bergerak cepat dan langsung menusuk wajah Hawkins pakai mata tombak itu, bikin Hawkins meledak seketika. Tiba-tiba, makin banyak vampir yang bermunculan di ruangan itu, dan Wazi pun bersiap untuk kembali bertarung. Gila, ngegantung banget ya endingnya.
Si Wazi benar-benar jadi MVP di sini, walau harus kehilangan keluarganya. Gimana menurut kalian soal film ini? Keren atau malah creepy banget? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa kasih like video ini dan share ke teman-teman tongkrongan kalian. Dan tentunya subscribe channel ini. Sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya.